Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Box. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film action berjudul Wanted yang rilis pada tahun 2025. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang utusan pria bernama Ye Liang yang datang ke sebuah area persawahan. Ia merupakan bagian dari Villa Hutong dan sedang menjalankan misi penyelidikan. Saat berada di sana, ia memperhatikan seorang petani yang bekerja di ladang. Namun dari cara bergeraknya, Ye Liang merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Gerakan orang tersebut terlalu teratur dan terlatih, berbeda dari petani pada umumnya. Dari pengamatan tersebut, Ye Liang mulai menduga bahwa pria itu bukan petani biasa, melainkan seseorang yang memiliki latar belakang bela diri. Ia kemudian mengaitkan hal ini dengan kasus pembunuhan pejabat Villa Hutong bernama Sen. Dugaan Ye Liang semakin kuat bahwa orang tersebut adalah bagian dari kelompok yang terlibat dalam pembunuhan itu. Ketika identitasnya mulai terungkap, pria yang menyamar sebagai petani itu langsung menyerang menggunakan cangkul. Pertarungan pun terjadi, namun tidak berlangsung lama karena Ye Liang berhasil mengalahkannya dengan mudah. Setelah itu, Ye Liang melanjutkan perjalanannya menuju tempat seorang pejabat lain bernama Butong. Diketahui bahwa Sen, Butong, dan Ye Liang adalah saudara dari Villa Hutong. Di waktu yang sama, Butong sedang menghadapi seorang anak bernama Fung Yen. Ia memaksa anak tersebut untuk menyerahkan sebuah barang peninggalan dari ayahnya, yaitu Sen. Meskipun berada dalam kondisi terancam, Fung Yen tetap menolak memberikan barang tersebut. Tak lama kemudian, Ye Liang tiba di tempat Butong. Namun, ia justru dihadang oleh pasukan yang menganggapnya sebagai pengkhianat. Tanpa banyak bicara, Ye Liang melawan dan mengalahkan semua pasukan tersebut. Setelah situasi terkendali, ia masuk ke dalam sambil membawa sebuah peti mati. Di dalam, Ye Liang melihat secara langsung bagaimana Butong mengancam Fung Yen. Dari situ, ia menyadari bahwa Butong adalah pelaku utama di balik kematian Sen. Karena terus didesak, Butong akhirnya melepaskan Fung Yen, meskipun sebelumnya anak itu sempat terikat. Saat Ye Liang mencoba menyelamatkan Fung Yen, ia kembali dihadang oleh beberapa ahli bela diri yang dikirim oleh Butong. Awalnya Ye Liang melawan, namun ketika melihat kondisi Fung Yen yang semakin berbahaya, ia memilih menghindari pertarungan. Ia bahkan sempat mengurung salah satu asisten Butong ke dalam peti mati untuk menghentikan serangan. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, Ye Liang berhasil membawa Fung Yen melarikan diri dari tempat itu. Mengetahui hal tersebut, Butong segera mengadakan sayembara untuk menangkap Ye Liang dan Fung Yen. Informasi pun disebarkan ke seluruh kota bahwa Ye Liang adalah buronan yang telah membunuh Sen. Beberapa hari kemudian, muncul laporan bahwa Ye Liang pergi ke perbatasan darat. Namun Butong tidak langsung percaya. Ia justru berpikir bahwa Ye Liang pasti mencari pengobatan untuk Fung Yen yang terluka. Oleh karena itu, Butong memilih mencari tabib di sekitar kota. Tak lama, ia menemukan seorang tabib yang mencurigakan. Tabib tersebut mengatakan bahwa ia tidak menerima pasien. Namun dari sikapnya, Butong menjadi curiga. Untuk mendapatkan informasi, Butong memberikan uang dan mengaku bahwa Fung Yen adalah anaknya yang harus dilindungi oleh Ye Liang. Dengan alasan tersebut, tabib akhirnya memberikan informasi bahwa Ye Liang sempat datang untuk berobat dan juga memberitahu arah kepergiannya. Setelah mendapatkan informasi, Butong justru membunuh tabib tersebut. Sementara itu, Ye Liang membawa Fung Yen ke rumah seorang wanita bernama Ling yang merupakan kekasihnya. Di sana, kondisi Fung Yen mulai membaik, meskipun ia masih mengalami trauma. Tidak lama kemudian, seekor merpati pembawa pesan dari Villa Hutong datang. Dari pesan tersebut, Ye Liang mengetahui bahwa Butong sudah menemukan lokasi mereka. Ling kemudian menyarankan agar Ye Liang membawa Fung Yen pergi ke ladang gandum karena kemampuan bela diri Ye Liang lebih tinggi. Sementara itu, Ling memilih untuk tinggal dan menahan waktu. Setelah Ye Liang dan Fung Yen pergi, Butong datang bersama sekretarisnya yang bernama Feng. Ia menyadari bahwa Ye Liang tidak berada di tempat dan menyuruh Feng untuk mencari di sekitar. Sementara itu, Butong tetap berada di rumah dan berbincang dengan Ling. Saat Ling menyajikan teh, Butong mencurigai bahwa minuman tersebut telah diberi racun. Untuk membuktikannya, Ling meminum teh tersebut. Tidak lama kemudian, racun mulai bereaksi dan tubuh Ling melemah. Butong kemudian memanfaatkan situasi itu untuk menekannya. Dalam kondisi lemah, Ling tetap mencoba melawan. Namun akhirnya ia tidak mampu bertahan. Ia kemudian dibawa ke tengah kota sebagai contoh bagi siapapun yang mencoba membantu Ye Liang. Ketika mengetahui hal tersebut, Ye Liang datang untuk menyelamatkan Ling. Namun kemunculannya justru dimanfaatkan oleh Butong untuk memperkuat tuduhan terhadapnya. Ye Liang yang tidak bisa membela diri akhirnya melawan pasukan yang mengepungnya. Di sisi lain, Ling berhasil membawa Fung Yen ke ladang gandum. Namun mereka kembali ditemukan oleh Feng.
Pertarungan antara Ling dan Feng pun terjadi. Karena kondisinya yang sudah lemah akibat racun, Ling akhirnya kalah. Meski begitu, ia tetap berusaha menghambat Feng hingga akhirnya ia meninggal. Tak lama kemudian, Ye Liang tiba di lokasi tersebut dan melihat Ling sudah tidak bernyawa. Ia langsung membunuh Feng dalam satu serangan. Pada malam harinya, kedua pihak mengadakan pemakaman. Setelah itu, Butong mengumpulkan para pasukannya dan beberapa pemimpin wilayah. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa sebelumnya Butong hampir diadili oleh Sen karena berbagai pelanggaran. Namun karena menolak, konflik di antara mereka terjadi hingga akhirnya Sen tewas. Setelah itu, Butong mengambil alih jabatan tersebut. Salah satu pemimpin wilayah sempat menentang tindakan Butong yang dianggap berlebihan. Namun Butong langsung membunuhnya di tempat. Hal itu membuat yang lain menjadi takut dan tidak berani menentangnya. Sementara itu, Ye Liang dan Feng Yang tiba di sebuah kedai teh. Ye Liang mulai curiga ketika pelayan tidak mengetahui jenis teh yang ia tanyakan. Benar saja, pelayan tersebut ternyata bagian dari penyergapan. Ye Liang kembali bertarung dan berhasil mengalahkan para penyerang. Setelah itu, seorang pengemis bernama Li muncul dan menantang Ye Liang. Ia adalah salah satu pendekar terkuat. Li menjelaskan bahwa ia bertarung bukan karena hadiah, melainkan untuk membalas budi kepada Butong. Pertarungan pun terjadi. Namun, saat Feng Yang muncul, Ye Liang lebih fokus melindunginya. Li melihat hal itu dan teringat pada anaknya sendiri. Ia akhirnya memilih tidak melanjutkan serangan dan kemudian memutuskan untuk mundur. Li kemudian menemui Butong dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perburuan. Namun Butong tidak menerimanya dan Li kemudian dibunuh, kemudian menggantinya dengan Wang Buwei, saudara seperguruan Ye Liang. Wang Buwei menerima misi tersebut dan mulai menjalankan rencananya. Ia pergi ke tempat sang master dan menyamar sebagai Ye Liang. Namun penyamarannya diketahui. Ia kemudian meracuni sang master dan menyebarkan kabar bahwa sang master sakit parah untuk memancing Ye Liang datang. Di sisi lain, kondisi Feng Yan memburuk akibat demam. Ye Liang pergi mencari obat dan mendengar kabar tentang sang master. Ia kemudian memutuskan untuk mengunjungi gurunya. Setelah tiba, ia sempat berbincang dengan sang master. Namun sebenarnya Wang Buwei sudah menunggu. Pertarungan terjadi di meja makan. Dalam pertarungan itu, Ye Liang mulai melemah karena racun yang telah diberikan sebelumnya. Wang Buwei berhasil mengalahkannya, namun Ye Liang berhasil kabur dengan bantuan Feng Yan. Mereka kemudian sampai di tepi jurang, di mana Wang Buwei kembali menghadang. Ia menawarkan penawar racun dengan syarat Ye Liang menyerahkan pedangnya. Ye Liang akhirnya setuju, namun setelah itu Wang Buwei menyerang. Untuk menghindari serangan, Ye Liang dan Feng Yan jatuh ke jurang. Keesokan harinya, Wang Buwei melaporkan bahwa ia telah membunuh mereka dan menunjukkan pedang Ye Liang sebagai bukti. Namun Butong kemudian membunuh Wang Buwei dengan racun. Di sisi lain, Ye Liang ternyata selamat dan diselamatkan oleh sang master. Feng Yan kemudian memberikan daftar nama para pedagang yang terlibat dalam kerjasama ilegal dengan Butong. Dari sinilah diketahui bahwa konflik bermula karena Sen ingin melaporkan hal tersebut. Ye Liang kemudian berlatih untuk menahan efek racun dalam tubuhnya. Setelah beberapa waktu, ia siap menghadapi Butong. Pada saat yang sama, Butong sedang bertemu dengan pejabat kekaisaran. Ia berusaha meyakinkan bahwa masalah telah selesai. Namun ketika Ye Liang muncul membawa bukti, situasi berubah. Akhirnya, Ye Liang dan Butong bertarung. Awalnya Butong unggul karena memiliki teknik tubuh yang kuat. Namun Ye Liang menemukan celah dari teknik tersebut. Saat Butong mulai kelelahan, Ye Liang berhasil menyerang dan mengalahkannya. Di sisi lain, pejabat kekaisaran juga tewas akibat racun yang diberikan Butong sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Ye Liang kembali ke tempat gurunya. Namun sang master akhirnya meninggal karena racun yang tidak dapat disembuhkan. Pada akhirnya, Ye Liang dan Feng Yan kehilangan semua orang terdekat mereka. Meski demikian, mereka tetap melanjutkan hidup dan memilih menjadi pengembara. Cerita pun berakhir.